Sukses beternak ayam kampung itu tentu harapan dari setiap peternak. Ada banyak hal-hal teknis yang memang harus dikuasai terkait dengan pemeliharaan dan budidaya ayam kampung itu sendiri. Salah satunya adalah mengapa telur ayam kampung yang dierami tidak menetas semua. Nah, ini saya sudah bungkus ya. Ini ada telur ayam sekitar 7 ya, tidak menetas setelah ditunggu 2-3 hari. Bahkan anakannya dipisah begitu dia agak sehat atau sudah bagus, dipindah dimasukkan ke dalam kardus. Jadi ada 6 dari 13 telur ini yang jadi menetas, dan ketika digabung lagi dengan induknya, anakan ayamnya sudah belajar mandiri, bahkan ya tidak mau ditemani oleh induknya, cari makan sendiri. Dan malam hari mungkin yang saya lihat itu mau masuk ke dalam sayap induknya karena memang mereka membutuhkan kehangatan. Apa faktor penyebab tidak menetasnya ya telur atau tidak jadinya? Yang pertama sedulur adalah bahwa telur tidak dibuahi oleh pejantan, infertil ya. Telur itu tidak mendapatkan pembenihan ya dari induk jantan, sehingga pada akhirnya babon mengerami telur yang tidak ya dibuahi, itu pada akhirnya tidak bakalan jadi. Karena secara alami babon ayam kalaupun tidak ada pejantannya tetap aja bertelur, tetapi pasti infertil, dan ketika dierami tidak jadi. Nah, ini dari 7 telur 3 sudah menetas, dan memang sengaja kita kasih asupan makanan supaya induknya tidak turun dan meninggalkan telurnya. Kita berharap ini 1 hari lagi kita tahu tingkat kepastian dari telur yang sisa ini apakah jadi atau enggak. Mungkin kalau masih ada indukan ayam yang bersamaan mengeram, kita akan titipkan telur tersebut, mana tahu itu bisa menetas. Tetapi saya beberapa kali sudah melakukan itu memang dia menetas, karena mungkin satu dia telur terakhir yang dia hasilkan, lalu kemudian itu ada mungkin faktor-faktor lain sehingga dia pada akhirnya terlambat menetas. Jadi ini dari di sana tadi ada 13, 6 berhasil, 7 belum. Ini ada 7 telur, ini yang sudah itu ada 3 ya, lalu 4 belum. Nah, artinya sedulur, ini menjadi sebuah masalah ketika kita ingin sukses budidaya ternak ayam kampung. Dan faktor kedua adalah memang itu ayam jagonya itu terlalu muda atau terlalu tua. Pacek yang terlalu muda atau terlalu tua biasanya itu sudah kurang subur. Jadi kalaupun dibuahi, babonnya dikawinkan atau dikawini, itu relatif itu tingkat kesuburan dalam telur itu kurang begitu maksimal. Ini anakan ayam ini itu dari 7 telur berhasil 6 ya. Ini rasionya cukup tinggi, dan memang tadi ini poin pertama dibuahi, yang kedua memang paceknya itu relatif muda. Nah, yang ketiga sedulur itu adalah mengenai suhu dan kelembapan ya. Ini anakan ayam plaker ini itu 8 dari 9
dari 9 itu menetas 8 ya. 1 tidak, itu karena tadi poin ketiga itu suhu kelembapan. Makanya ada baiknya bahwa babon kita penempatan dia waktu mengeram itu pada tempat-tempat yang aman dan nyaman, tidak langsung kena sinar matahari dan juga jauh dari atas atap asbes atau sejenisnya, sehingga diandaikan tingkat suhu dan kelembapan itu terjamin. Karena biasanya juga ayam secara alami itu pasti bisa mengatur bagaimana dia mengatur kelembapan di dalam ya, di bawah telur. Bisa saja dia berdiri, mengangkat dan lain-lain. Kalau itu pakai mesin tetas, memang suhu yang diatur itu dengan termostat antara 36 sampai dengan 38 derajat dan kelembapannya itu antara 50 sampai 60. Tetapi naluri alami dari ayam itu pasti bisa mengatur berapa atau bagaimana dia harus menjaga kestabilan dari anakan yang bakal menetas. Yang keempat sedulur itu adalah mengenai bagaimana ram. Seperti ini satu contoh model yang salah, itu sangat berdekatan dan kadang itu ketika mereka atau dua babon pada saat bersamaan bertelur dan pada saat yang sama juga akan mengeram, karena waktu mereka turun cari makan itu berbeda ya, atau mungkin bersamaan, dan kadang-kadang mereka bisa menempati tempat yang sebenarnya bukan telurnya, sehingga terjadi sedikit agak ada kekacauan kecil di antara babon-babon tersebut, bahkan mungkin yang satu mematok yang lain sehingga terganggu dan terjadi goncangan pada telur ya yang mereka akan erami, dan itu membuat proses pembenihan dan pembuahan atau pembenihan di dalam telur itu menjadi rusak atau menjadi nantinya merusak untuk tidak kemudian menjadi. Itu yang faktor keempat, itu adalah model tempat pengeraman itu sebaiknya jangan dibuat berdekatan, agak ada jarak dan diatur tadi posisi poin ketiga suhu dan kelembapan. Nah, ini baru hari ini saya cek, ini sudah ada 4 ya dari 8. Mudah-mudahan 7 saja berhasil, itu sudah sebuah kesuksesan. Yang kelima sedulur itu adalah rasio antara babon dengan paceknya. Makanya sharing para teman juga itu benar bahwa sebaiknya satu kelompok indukan itu antara 1 pacek dengan 5 atau 6 babon, sehingga memastikan bahwa paceknya itu mampu mengawini ke 5 atau ke 6 babon-babon yang masuk dalam satu kelompok indukan. Jadi ini ada 7, ini dari 8 telur itu menetas 7, 1 itu tidak menetas. Ini alhamdulillah lah ini. Jadi ini adalah anakan ayam yang rasio keberhasilannya cukup tinggi, 7/8 ya. Jadi sekitar 17,7% itu berarti tingkat kegagalannya. Itu poin yang ke-5 sedulur. Poin yang ke-6 yang ada di sana itu adalah proses bagaimana sebenarnya masa bertelur yang tingkat telurnya itu cukup tinggi ya, bisa sampai 12 telur. Itu sebaiknya memang dikurangi ya ketika ditetaskan, kecuali memang kita bantu dia dengan proses pembalikan telur secara berkala. Secara alami memang indukan ayam akan membalik telur dengan paruhnya, tetapi ketika kita mengeramkan telur di atas 8 atau 9, itu relatif kita harus bantu untuk membalik dan sekaligus juga untuk menggeser posisi telur itu supaya pada akhirnya mendapat tingkat kehangatan dan juga itu kelembapan yang sama, sehingga dipastikan bahwa itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Anakan ayam yang ini itu ada dari 13 ya, 13 telur ini. Alhamdulillah semua berhasil ya, dan ini relatif tumbuh sehat. Ini dengan usia sekitar 3 bulan. Kalau yang itu kita titip ini, dan alhamdulillah juga tidak bertengkar dengan adik-adiknya karena dia itu umurnya 3,5 bulan. Nah, artinya sedulur,
tingkat keberhasilan menetas ayam ditentukan oleh beberapa faktor tadi. Minimal yang pertama tadi infertil atau fertil, yang kedua suhu dan kelembapan harus dibantu supaya dia nyaman dan aman waktu mengeram. Yang keempat sedulur itu tadi adalah rasio antara pejantan dengan babonnya. Satu kelompok indukan, satu pacek dengan 5 atau 6 babon. Yang kelima sedulur itu tadi adalah bagaimana proses pembalikan atau posisi dari kandang itu sendiri ya. Nah, proses pembalikan itu kita bantu supaya pada akhirnya semua telur itu bisa mendapatkan tingkat kehangatan dari badan babon sehingga terjaga suhu dari 36 sampai ke 38 derajat. Jadi sedulur, itu adalah pengalaman saya bagaimana sebenarnya membuat anakan ayam itu bisa lebih tinggi tingkat menetasnya. Tingkat kegagalan selalu ada saja, karena tadi itu bisa saja posisi dari kandang juga itu ketika hujan, serpihan air atau air akan menempati posisi dari tempat pengeraman itu sendiri, sehingga kelembapannya sangat tinggi dan pada akhirnya membuat telur itu dingin, dan itu mengakibatkan potensi menetasnya semakin rendah. Demikian sedulur sharing ini, semua pebudi ayam kampung pasti sudah mengetahui dan mengalami apa yang saya utarakan ini, tapi minimal ini adalah sharing untuk menguatkan ketika kita memang mau menjadikan budidaya ayam kita menjadi peluang ekonomi atau peluang bisnis. Beberapa masalah teknis itu harus kita atasi dan kita harus kuasai, karena sukses budidaya itu tidak hanya masalah-masalah teknis tetapi juga masalah-masalah kualitatif. Demikian sedulur sharing, mohon maaf kalau ada yang salah, monggo berikan komen ketika ada sesuatu yang saya kurang pahami. Mari kita belajar bersama. Oh ya, bagi yang belum menemukan atau baru menemukan channel ini, untuk di like, subscribe, dan di komen. Jadi kita sekarang dalam proses mulai tahap kedua setelah 1 tahun kita belajar bagaimana berbudidaya ayam. Dan ini kebetulan kandang sedang dirapikan supaya mereka nyaman ketika diumbar secara bebas, mungkin dalam jumlah sekitar 40 atau 50 ekor ke depan. Demikian sedulur, salam sehat, salam sukses, dan rezeki Anda semakin ditambahkan.